Saudara, sebenarnya dalam kenyataan memang sulit dan tidak mudah, saudara, untuk kita bisa sungguh-sungguh saling merasa percaya, merasa aman, tidak defensif, tidak merasa kita sedang dipojokkan atau diserang. Dalam banyak kasus, baik suami maupun istri, sangat mungkin, sangat rentan. Dan kondisi-kondisi itu seringkali memang kita perlu cari tahu. Kita perlu selidiki juga, kenapa ya saya kok begitu defensif ya? Apa memang ini masih ada kaitannya dengan apa yang saya dulu pernah rasakan dan alami dalam pengalaman masa lalu? Mungkin. Sehingga kalau ada hal apa sedikit yang menyangkut topik tertentu, saya tuh begitu defensif dan saya langsung marah. Tetapi saudara, memang kita menyadari perlu komunikasi. Karena kita tahu dari mana kita punya asumsi yang ternyata salah, saudara, kalau kita memang tidak mau berkomunikasi. Dan komunikasi itu memang idealnya adalah bukan dalam suasana sedang marah atau bertengkar. Kalau sudah konflik itu, masing-masing merasa diri paling benar. Untuk minta maaf itu, ya ampun susah, saudara. Kalau tidak ada spiritual foundation di dalam Kristus, saudara, kita hanya dua orang berdosa yang mencoba untuk mengatasi persoalan dengan kekuatan kita sendiri. Waktu kita sulit minta maaf, kita sulit memaafkan, sebenarnya yang kita perlu datang kepada Yesus. Hati saya ini loh Tuhan. Seringkali kita hanya melihat memang apa yang ada di permukaan. Makanya saudara, kita menyadari ini bukan hal yang gampang. Kita perlu minta Tuhan tolong, ya, kuasai hati saya, pikiran saya ini. Yang seringkali mikirnya yang jelek-jelek. Susah saya mikirin yang bagus-bagus. Kalau saya sudah begitu rupa marah, sampai seolah-olah gak ada lagi yang bagus gitu ya dari pasangan saya. Semuanya jelek. Minta Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Tapi kadang-kadang saudara, kita yang berdosa ini bahkan kita nggak bisa. Kita nggak mampu menjaga hati kita sendiri. Kita kebobolan, saudara. Ya, kita dikuasai oleh kemarahan, kebencian. Maka dari situlah saudara, kita perlu berseru kepada Yesus. Tolonglah saya, tolonglah kami, bimbinglah. Kebiasaan pasangan kita mungkin bagi kita itu kita nggak suka, menyebalkan gitu. Ya sudah, mau diapain? Ya emang udah begitu, ya belajarlah untuk bisa menerima dan tetap mengasihi dia. Makin kita berusaha, makin keras dia. Ya makin sering ribut. Jadi kasih itu yang kita butuhkan, ya saudara, untuk apa? Bisa hidup di dalam rukun. Itulah kondisi keluarga kita. Tidak ada yang perfect. Tapi kalau kita memang mau belajar untuk jujur, tapi kita juga belajar untuk tetap bertahan. Jadi perkawinan itu akan menarik, meregangkan batas-batas kesabaran kita, akan menguji ego kita, akan mengkonfrontir kelemahan-kelemahan kita. Tetapi pernikahan itu juga bisa membuat kita menjadi lebih rendah hati, bisa membentuk kita kalau kita memang bersedia. Tidak selalu manis, seringkali bahkan sangat pahit, tapi itu worth it, itu sepadan, itu layak diperjuangkan. Perkawinan kalau kita memang bersedia untuk mau bertumbuh, itu bisa mendewasakan kita. Sebagai keluarga yang jauh dari sempurna, kita bisa ribut, tapi mari kita juga melalui ya pertengkaran, kita juga belajar untuk tetap saling mengasihi. Kita bisa solve, kita bisa rukun lagi. Bahkan kita bisa belajar semakin dewasa di dalam kita mengasihi satu dengan yang lain.